warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua RT 59, puji syukur selamat datang kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir dalam penyuluhan yang bertemakan pemberian ASI eksklusif. Hadirin yang berbahagia, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ketua RT 59, yang ketiga penyampaian materi sekaligus tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Baik, kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua RT 59. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Panitia dan para panitia yang melangsungkan acara ini, sehingga acara dapat berjalan dengan baik, serta Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas partisipasinya pada acara penyuluhan pada kesempatan kali ini. Kita ikuti acara ini dengan baik, agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaatnya. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada acara penyuluhan yang bertemakan tentang ASI eksklusif yang dibawakan oleh pemateri kita, Alvina Nurdiana Putri. Kepada Alvina, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya Alvina. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pemberian ASI eksklusif. Jadi apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif adalah pemberian ASI kepada bayi secara eksklusif tanpa tambahan makanan lain seperti bubur, air putih, air teh, dan lain-lain. Pemberian ASI eksklusif dapat diberikan kepada bayi sampai usia bayi 2 tahun. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dianjurkan oleh pedoman internasional yang didasarkan pada bukti ilmiah tentang manfaat ASI bagi ibu, bayi, keluarga, maupun negara, menurut WHO. Lalu, apa saja yang terkandung dalam ASI? Jadi, ASI itu mengandung laktosa. Laktosa itu bermanfaat untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang bersifat patogen. Yang kedua, merangsang pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menghasilkan asam organik dan mensintesa beberapa jenis vitamin. Yang ketiga, memudahkan terjadinya pengendapan kalsium kasienat. Yang keempat, memudahkan penyerapan berbagai jenis mineral seperti kalsium dan magnesium. ASI mengandung zat antibodi yang dapat melindungi bayi selama 5-6 bulan pertama seperti imunoglobulin, lisozim, komplement C3 dan C4, anti-staphylococcus, lactobacillus, bifidus, dan lactoferrin. ASI tidak mengandung beta-lactoglobulin yang dapat menyebabkan alergi pada bayi. Lalu apa saja keuntungan ASI untuk ibu? Yang pertama, mengurangi insiden kanker payudara. Jadi ketika ibu menyusui, hormon estrogen itu mengalami penurunan. Sementara itu tanpa aktivitas menyusui, kadar estrogen tetap tinggi dan inilah yang diduga menjadi salah satu pemicu kanker payudara karena tidak adanya keseimbangan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, mencegah perdarahan pasca persalinan. Jadi, perangsangan pada payudara ibu oleh isapan bayi akan diteruskan ke otak dan ke kelenjar hipofisis sehingga merangsang terbentuknya hormon oksitosin. Oksitosin membantu mengkontraksikan kandungan dan mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai metode KB sementara. Jadi, hormon yang mempertahankan laktasi bekerja menekan hormon untuk ovulasi sehingga menunda kembalinya kesuburan. ASI dapat digunakan sebagai metode KB sementara dengan syarat bayi belum berusia 6 bulan, ibu belum haid kembali, dan ASI diberikan secara eksklusif.
Jadi, apa saja keuntungan ASI untuk bayi? Yang pertama yaitu ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Jadi, ASI itu mengandung zat kekebalan yang dapat melindungi bayi dari infeksi bakteri, virus, parasit, dan jamur. Yang kedua, ASI dapat menjadi nutrisi karena ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang dan sesuai dengan pertumbuhan bayi. Yang ketiga, ASI dapat meningkatkan jalinan kasih sayang. Lalu masalah apa saja yang dapat ditemui dalam menyusui dan bagaimana cara penanganannya? Jadi yang pertama ada ASI kurang. Seringkali ibu merasa bahwa ASInya itu kurang, padahal sebenarnya tidak. Karena biasanya juga disebabkan oleh bayinya yang sering menangis sehingga ibu tergesa-gesa ingin memberikan susu formula. Penanganan untuk masalah ini yang pertama ibu harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua menyusui dengan sabar. Yang ketiga menyusui dengan payudara yang bergantian. Yang keempat, meminimalkan penggunaan alat misalnya DOT karena akan membingungkan bayi dan akhirnya mengurangi rangsangan untuk memproduksi ASI. Masalah yang kedua yaitu bayi bingung dengan puting. Bayi yang mendapatkan susu formula bergantian dengan ASI akan mengalami nipple confusion atau bayi bingung dengan puting. Sehingga waktu menyusui ibunya sering terputus-putus, bahkan kadang menolak menyusui ibunya. Penanganan yang dapat dilakukan untuk masalah ini yaitu yang pertama, ibu harus mengusahakan pemberian ASI eksklusif. Yang kedua, menyusui dengan cara yang benar. Yang ketiga, menyusui lebih lama dan sering. Masalah ketiga yang dapat muncul yaitu payudara bengkak. Jadi pada hari-hari pertama ibu menyusui, seringkali menyusui itu kurang efektif sehingga ASI mengumpul pada payudara, menekan pembuluh darah dan saluran limfe. Hal ini mengakibatkan payudara menjadi bengkak dan nyeri. Untuk menghindari hal tersebut, maka dapat melakukan hal yang pertama, susui bayi segera setelah bayi lahir. Yang kedua, menyusui menurut kehendak bayi, jangan dijadwalkan. Yang ketiga, susui bayi dan menggunakan teknik menyusui yang benar. Yang keempat, mengeluarkan sisa ASI dengan tangan atau pompa. Penanganan untuk payudara bengkak, yang pertama, bayi disusukan untuk menghindari pembengkakan. Yang kedua, diberikan kompres untuk mengurangi nyeri. Dan yang terakhir adalah melakukan massage atau pijat kepada payudara. Masalah keempat yaitu puting payudara nyeri. Rasa sakit akan berkurang setelah ASI keluar. Bila posisi mulut bayi dan puting susu ibu benar, perasaan nyeri itu akan hilang. Cara menanganinya yang pertama, membenarkan posisi menyusui. Yang kedua, mulai menyusui pada puting susu yang tidak sakit untuk mengurangi sakit pada puting susu yang sakit. Yang ketiga, segera minum, keluarkan sedikit ASI. Oleskan di puting susu dan biarkan payudara terbuka untuk memberikan waktu sampai puting susu kering. Masalah yang kelima yaitu puting payudara lecet. Puting payudara lecet dapat dirawat dengan yang pertama, ibu memberikan ASI pada keadaan luka yang tidak begitu sakit. Yang kedua, mengoleskan kolostrum atau ASI di sekitar puting sesudah menyusui. Yang ketiga, puting susu diistirahatkan selama kurang lebih 1 kali 24 jam. Yang keempat, selama puting susu diistirahatkan, sebaiknya ASI tetap dikeluarkan dengan tangan dan tidak dianjurkan dengan alat pompa karena dapat menyebabkan rasa nyeri. Yang kelima, meminumkan ASI pada bayi dan menggunakan sendok yang bersih selama masa istirahat. Yang terakhir, tidak diperbolehkan mencuci payudara menggunakan sabun. Masalah terakhir yang dapat muncul yaitu mastitis. Jadi mastitis itu adalah peradangan payudara akibat infeksi. Biasanya terjadi pada minggu-minggu pertama setelah melahirkan yang tersumbat atau luka pada puting yang terinfeksi. Penanganannya dapat menggunakan kompres air hangat. Yang kedua, ibu tetap menyusui pada payudara yang belum terinfeksi. Yang ketiga, cukup istirahat. Yang keempat, minum air putih minimal 2 liter per hari. Yang kelima, minum antibiotik. Dan yang terakhir, melakukan perawatan payudara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi yang disampaikan oleh pemateri kita. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada para audiens yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangannya sebelum menyampaikan pertanyaan. Kepada para penanya, saya persilakan. Ya, kepada Ibu dipersilakan.
Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara penyimpanan ASI yang baik itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada pemateri, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Cara pemberian dan penyimpanan ASI. Yang pertama, masukkan ASI dalam kantong plastik polietilen, misal plastik gula, atau wadah plastik untuk makanan, atau yang bisa dimasukkan dalam microwave, wadah melamin, gelas, atau cangkir keramik. Yang kedua, jangan masukkan dalam gelas plastik minuman kemasan maupun plastik styrofoam. Yang ketiga, beri tanggal dan jam pada masing-masing wadah, dan jangan lupa menjaga kesterilan wadah. Yang keempat, dinginkan dalam refrigerator atau kulkas, simpan sampai batas waktu yang diinginkan, kurang lebih 2 minggu. Jika hendak dibekukan, masukkan dulu dalam refrigerator atau kulkas selama semalam, baru dimasukkan ke freezer atau bagian kulkas untuk membekukan makanan, dan digunakan sebelum batas maksimal yang diizinkan. Sekian penyuluhan kita pada hari ini. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada kalimat yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Sampailah kita pada akhir acara, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pada penyuluhan kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.